Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Niki Dwinarni. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma nafi'a warzuqni fahma. Amin. Oke anak-anak ibu yang soleh-solehah, pada kesempatan kali ini ibu akan mengajarkan materi pendidikan agama Islam kelas 2 semester 1, yaitu tentang belajar surat An-Nas. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama memahami makna surat An-Nas. Yang kedua, melafalkan surat An-Nas dengan benar dan jelas. Surat An-Nas. Surat An-Nas merupakan surat ke-114 di dalam Al-Quran. Kata An-Nas artinya manusia. Surat An-Nas terdiri dari 6 ayat, diturunkan di kota Mekah. Surat An-Nas termasuk surat Makkiyah karena diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi kalau periodenya diturunkan sebelum hijrah ke Madinah disebut Makkiyah. Sementara untuk surat yang diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, maka surat tersebut disebut surat Madaniyah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai asbabun nuzul surat An-Nas atau sebab turunnya surat An-Nas. Surat An-Nas diturunkan ketika suatu hari Rasulullah SAW menderita sakit yang cukup parah. Maka Allah menurunkan 2 malaikat sebagai utusan Allah untuk datang menjenguk Rasulullah SAW. Sesampainya kedua malaikat tersebut di tempat Rasulullah SAW, salah satu malaikat berkata bahwa penyebab sakit yang diderita Rasul adalah karena terkena sihir oleh orang Yahudi yang diletakkan di dekat sumur. Lalu Rasulullah SAW mengutus beberapa sahabat untuk pergi mengambil buhul sihir yang diletakkan di sumur tersebut. Setelah buhul sihir tersebut ditemukan dan dibawa ke Rasulullah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kedua surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk membaca kedua surat tersebut. Setiap kali Rasulullah membaca satu ayat, maka terurailah satu simpul. Ayat demi ayat dibaca oleh Rasul, sehingga terurailah seluruh simpul buhul sihir tersebut. Atas izin Allah, maka Rasulullah SAW terbebas dari pengaruh sihir dan membuat Rasulullah bebas dari sakit yang dideritanya. Oleh karena itu, kedua surat pendek tersebut, yaitu Al-Falaq dan An-Nas, kemudian disebut sebagai Al-Mu'awwizatain, yang artinya 2 surat perlindungan. Demikian tadi asbabun nuzul surat An-Nas yang diturunkan bersamaan dengan surat Al-Falaq. Selanjutnya kita akan memasuki tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu melafalkan surat An-Nas. Anak-anak ibu yang soleh-solehah, berikut cara melafalkan surat An-Nas. Mari disimak baik-baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Demikian tadi cara melafalkan surat An-Nas. Nah, bagi anak-anak ibu yang belum bisa membaca huruf hijaiyahnya, ini ada juga tulisan atau huruf Latinnya sehingga bisa dipelajari agar anak-anak semua bisa melafalkan surat An-Nas dengan benar dan jelas.
Selanjutnya kita akan mempelajari arti surat An-Nas. Kita baca sama-sama. Arti surat An-Nas. 1. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. 2. Raja manusia. 3. Sesembahan manusia. 4. Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. 5. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. 6. Dari golongan jin dan manusia. Itu tadi arti dari ke-6 ayat surat An-Nas. Adapun pesan yang terkandung di dalam surat An-Nas adalah surat An-Nas berisi perintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia dari jin dan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar senantiasa mengamalkan membaca kedua surat Al-Mu'awwizatain, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas, terutama ketika setelah sholat dan hendak tidur, agar dilindungi dari kejahatan jin dan manusia. Anak-anak ibu yang soleh-solehah, demikian tadi materi kita tentang surat An-Nas. Semoga bisa bermanfaat dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, marilah kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.